Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita bangun dengan kondisi yang sukacita yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Sebelum kita mulai pagi hari ini, mulai aktivitas kita, bekerja, sekolah, atau apapun, mari sama-sama saya mau ajak kita semua membaca kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan beri judul tentang jangan tawar hati. Kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 32 dan 33. 1 Samuel 17, 32, 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kisah Daud dan Goliat semua sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Dari anak sekolah minggu sampai opung, oma, opa semua tahu. Kisah Daud versus Goliat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ayat 32 berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Daud sedang bilang, janganlah kamu takut, janganlah kamu kecut, janganlah kamu jadi enggak berani karena dia. Siapa dia? Goliat, si orang Filistin yang ditakuti saat itu. Seorang pendekar, seorang ksatria, seorang ahli perang dari bangsa Filistin. Dan Daud bilang, hambamu ini, aku maksudnya si Daud akan pergi melawan orang Filistin. Tapi di ayat 33 Saul berkata, gak mungkin kamu bisa melawan orang Filistin. Kamu siapa? Kamu kecil, kamu muda, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak tahu apa-apa, kamu gak tahu medan perang. Bapak Ibu Saudara, Daud itu tidak terima ketika Goliat mulai menghina bangsa Israel. Ketika Goliat mulai menantang bangsa Israel, maju sini satu orang lawan saya. Daud gak terima ketika ada bangsa lain yang begitu mengejek bangsanya, bangsa pilihan Allah. 1 Samuel 17 ayat 10 saya akan bacakan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Bangsa Israel ditantang sama bangsa Filistin. Gak usah rame-rame, satu orang aja. Dan ketika Daud sedang mengantar makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang, Daud dengar ada peristiwa ini sedang terjadi di medan perang. Daud yang awalnya hanya sekedar mengantar makanan disuruh sama ayahnya untuk saudara-saudaranya. Tapi justru dia malah merasa terpanggil untuk menghadapi Goliat. Meskipun pada saat itu Saul begitu meremehkan dia. Meskipun saat itu Saul gak percaya kalau seorang Daud itu bisa menghadapi seorang ksatria gitu ya, seorang ahli perang dari bangsa Filistin. Nah, kita tahu Goliat digambarkan, bahkan firman Tuhan juga katakan dia tinggi besar. Sementara Daud diceritakan sebagai seorang pribadi yang kecil, muda, kemerah-merahan, elok parasnya gitu ya. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang biasa berperang. Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa setiap kita juga seringkali ada dalam posisi ini? Menjadi tawar hati ketika diperhadapkan dengan persoalan. Mungkin masalah kita bukan berperang hari ini, mungkin masalah kita bukan seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat, tapi kita punya Goliat masa kini yang mungkin sekarang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam apapun, bahkan dalam gereja, dalam pelayanan. Kita punya banyak sekali persoalan, kita punya banyak sekali Goliat saat ini Bapak Ibu Saudara. Apapun Goliatmu hari ini. Ketika masalah datang tiba-tiba, masalah datang semua tiba-tiba ya Bapak Ibu ya, secara spontan. Kalau bahasa sekarang tuh kena mental duluan gitu ya. Kalau waktu itu Daud udah kena mental duluan, dia mungkin langsung pergi, dia langsung lari. Tapi Daud gak seperti itu. Daud ngerasa gak terima dengan ejekan bangsa Filistin. Dan dia menantang Goliat. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, jangan kita berfokus pada betapa besarnya persoalan yang kita alami. Betapa besarnya hutang yang kita punya, betapa besarnya penyakit yang kita derita Bapak Ibu. Tapi marilah berfokus pada betapa besarnya Tuhan yang kita punya dan stop overthinking. Gak usah berpikir hal-hal yang berlebihan padahal belum sampai ke sana. Seperti itu ya. Dan
Daud tidak pernah mempedulikan apa kata orang. Daud tidak pernah mempedulikan apa kata Saul, sekalipun Saul bilang gak mungkin. Tapi buat Daud, dalam nama Tuhan Yesus, dia maju berperang. Bahkan di 1 Samuel 17 ayat 37, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat terkenal. 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bisakah kita hari ini berkata seperti Daud? Tuhan yang dulu menolong saya, Tuhan yang dulu memberi kekuatan buat saya, Tuhan yang dulu menjadi penghiburan buat saya, Tuhan yang dahulu menyembuhkan saya, Tuhan yang sama, yang juga akan menyertai saya hari ini dan selama-lamanya. Bisakah kita